Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus majlis, kepada pihak pengurusan masjid dan juga klub rekreasi atau klub sukan dan rekreasi Pulau Pinang, ahli jawatan kuasa Masjid Hashim Yahya, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah dan saya kasihi. Kita bersama-sama berkumpul pada malam hari ini di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama kita bertafakkur dan bertadzakur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat yang saya maksudkan di sini adalah nikmat sehat dan nikmat afiat. Karena kita sekarang ini anjurannya daripada klub sukan, orang bersukan untuk cari sehat. Tapi kita perlu tahu bahwasanya kita tuh mencari kesehatan bukan jasmani saja, kita perlu sehat rohani. Kalau dahulu dikatakan al-aqlus salim fil jismis salim, akal yang sehat ada pada badan yang sehat. Tapi kata Al-Habib Abu Bakar masyhur mengatakan al-aqlus salim fil qalbis salim, akal yang sehat terletak pada hati yang sehat. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang kesehatan. Dan Nabi dalam hal ini concern dalam kesehatan tubuh badan. Apatah lagi kesehatan hati dan jiwa yang lebih diberi perhatian oleh baginda Rasulullah. Juga di dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang kesehatan melalui pemakanan. Katanya, kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Makanlah kamu makanan yang tayyibat dan beramallah kamu amal yang baik. Di sini ayat berbicara tentang pemakanan dan ayat berbicara tentang amalan. Ada kaitan apa yang kita makan dengan apa yang kita buat. Ada kaitan apa yang kita makan dengan apa yang kita lakukan. Bergantung kepada sumber hasil yang kita gunakan untuk makan, itulah yang akan terlahir pada perbuatan. Dikatakan di dalam athar atau Sahal bin Abdullah At-Tusturi, kalau tidak silap saya, dia mengatakan, man akala al-halala ata'at jawarihuhu sya'a am aba, wa man akala al-harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Siapa orang yang makan makanan yang halal, tubuh badannya akan buat taat, dia nak atau dia tak nak. Dan makan makanan yang haram, tubuh badannya akan bermaksiat, dia sedar atau dia tidak. Dengan penjelasan ayat mengenai sumber pemakanan dan juga amalan mempunyai hubungan kait yang erat supaya kita memastikan daripada mana sumber makanan yang kita gunakan untuk mencari kesehatan tubuh badan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kulu minat tayyibat, makanlah kamu daripada makanan yang tayyib. Dalam ayat yang lain dikatakan halalan tayyiba. Halal dan tayyib. Apa bezanya halal dan tayyib? Halal lawan daripada kata haram. Tayyib bermanfaat dan bukan makanan yang tidak bermanfaat walaupun halal. Setiap makanan yang halal belum tentu bermanfaat. Tapi kalau makanan itu bermanfaat, pasti halal. Contohnya,
Orang ada penyakit diabetes, minum teh tarik gulanya 5 sudu. Gula itu halal, tapi tidak thayyib bagi orang yang ada masalah itu, sebab dia memudaratkan dan bukan memberi manfaat. Orang yang ada masalah-masalah tertentu, yang tak boleh makan daging kambing, hukum makan daging kambing halal, tapi tidak baik bagi orang yang ada masalah dengan makan daging kambing. Maka dalam hal ini Al-Quran menyatakan bila ingin makan halalan thayyibah, makan yang halal, makanannya itu halal. Kalau binatang sembelihan yang halal, makan yang halal, sumber pembelian adalah sumber yang halal. Mungkin makanannya halal, tapi kalau sumber pembeliannya haram, tak ada makna pada makanan tersebut, disebabkan oleh kerana sumber pembelian, hasil rezeki yang dicari berasal daripada yang haram, maka tiada manfaat pada makanan itu, walaupun makanan itu halal. Orang jual nasi kandar, nasinya halal, tapi orang kerja daripada judi, beli makan nasi kandar. Nasi kandarnya halal, tapi pembelian sumbernya daripada yang haram, maka tak ada makna pada orang tersebut yang membeli makanan, walaupun makanan itu dijual dalam keadaan halal, namun duit yang digunakan untuk membeli daripada sumber yang haram. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika bercerita tentang masalah hal yang halal dan hal yang haram, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat, faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, faman waqa' fi asy-syubuhat waqa'a fil haram. Qarra'i yar'a hawla al-hima yushaku an yarta'a fi. Ala wa inna likulli malikin himan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Halal itu jelas, yakni daripada penjelasan syariat Quran dan juga hadis dijelaskan mana yang halal, mana yang tidak halal. Yang halal bukan manusia yang menghalalkan, tapi Allah dan Rasulnya. Tiada sesiapa berhak menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ataupun mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Halal dan haram hak privasi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul pun ketika menghalalkan dan mengharamkan, itu pun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada siapa yang punya kuasa menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. La nabi, wala malaikat, wala jin, wala penguasa. Masih, ini hak privasi Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghalalkan dan mengharamkan. Sesiapa yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, ia kekal haram sampai hari kiamat. Yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dia halal sampai hari kiamat. Tak ada siapa boleh mengubah hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata baginda Rasulullah, ketika menyebutkan kaitan pemakanan ini, dalam hadisnya itu, yang halal jelas, yang haram jelas. Antara yang halal dan haram, umur perkara-perkara yang syubhat. Tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Apa patut kita ambil sikap kepada sesuatu yang tidak jelas hukumnya? Ini halal ke? Ini haram ke? Kata baginda Rasulullah, sebaik-baik mursyid, sebaik-baik murabbi, sebaik-baik pemberi petunjuk, sebaik-baik insan yang menyayangi kepada umatnya, sebaik-baik insan yang menginginkan kebaikan kepada umatnya, dia bagi petuah. Beliau bagi tips menyikapi sesuatu yang tidak jelas
supaya kita mengambil tips itu, maka kita pasti akan selamat. Katanya, faman ittaqa syubuhat, orang yang dia menjaga dirinya daripada tergelincir kepada hal yang syubhah, maka agamanya akan terpelihara, marwahnya pun akan terpelihara. Artinya, tidak melibatkan diri kepada hal yang syubhah. Karena orang yang terbiasa melakukan perkara yang syubhah, lama-kelamaan dia akan terbiasa melakukan yang haram. Karena yang syubhah lebih hampir kepada yang dilarang. Yang buat yang syubhah mudah untuk tergelincir kepada yang haram. Umpamanya, kata baginda Rasulullah, umpama pengembala kambing mengembala di satu kawasan, ada kawasan di situ berhampiran dengan kawasan terlarang. Yang namanya kambing kalau digembalakan di tempat berhampiran dengan kawasan terlarang, lama-lama kambing itu akan masuk ke kawasan terlarang. Orang yang biasa melakukan yang syubhah, lama-lama dia akan melakukan yang haram. Perumpamaannya, umpama tadi pengembala kambing itu, kata Nabi SAW. Lalu diakhiri hadis itu dengan berbunyi, setiap insan dalam tubuh badannya ada seketul daging. Kalau baik ini daging, baiklah amalan tubuh badan pada organ yang lain. Kalau rosak ini itu daging, maka rosaklah amal perbuatannya dilakukan oleh organ yang lain. Apakah seketul daging itu yang menentukan mata untuk melihat yang baik atau sebaliknya? Apakah seketul daging itu yang menjadi pemandu kepada telinga untuk mendengarkan yang baik atau sebaliknya? Apakah seketul daging itu yang memberi ilham kepada tangan, kemaluan, perut, kaki untuk berbuat yang baik atau sebaliknya? Ala wahyal qalbu, yaitu hati. Tubuh badan ini ada dia punya prime minister. Dan juga ada rakyat, karena prime minister tak sempurna kalau tak ada rakyat. Takkan dia prime minister pada yang sama dia jadi rakyat juga. Presiden pada tubuh badan ini adalah hati. Rakyatnya mata, telinga, mulut, tangan, kemaluan, kaki, ini semua rakyat. Dengan demikian kata Imam Ghazali ketika membahagikan tubuh badan manusia seperti ini, manusia ini umpama satu negara. Ada presidennya, ada rakyatnya. Kalau manusia ini boleh tadbir dirinya, maka semua ini, kalaupun negara yang tak ada prime minister, semuanya berjalan seperti biasa. Pasal apa? Negara sudah terbina dalam diri manusia itu sendiri. Hatinya yang memandu dan memantau serta memberikan petunjuk. Kata baginda Rasulullah, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar, yamuddu yadayhi ila as-sama', yaqulu ya Rab, ya Rab, ya Rab, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah." Nabi menyebutkan seorang bermusafir, panjang safarnya. Biasanya doa musafir itu mustajab. Tetapi musafir yang sepatutnya doanya mustajab bila berdoa, tetapi musafir itu kalau berdoa makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, yang masuk ke tubuh badannya haram, macam mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah? Bagaimana hadis ini menyebutkan kaitan makanan dengan kabulnya doa? Bukankah kita hari-hari minta kepada Allah dan berdoa kepada Allah, minta supaya dapat selesai bayar hutang, minta supaya anak dapat menantu yang baik, minta supaya sukses dalam exam, minta supaya dia dapat gaji yang tinggi, minta macam-macam. Bukankah segala keperluan itu yang membagi kepada kita adalah Allah?
Bukankah yang menjadi wasilah untuk kita dapat apa yang kita minta melalui doa? Dikaitkan doa itu sebagai penghubung kepada Allah atas segala apa yang kita perlukan adalah melalui pemakanan yang halal. Atib mat'amak tustajab da'watuk. Elokkanlah makanan kamu, doa kamu pasti akan dikabulkan. Demikian kata Nabi SAW. Seperti mana halalnya pemakanan menjadi kabulnya doa, haramnya pemakanan dan minuman menjadi tak dikabulkannya doa, waliyadzubillah. Idzan, agama kita ini mengajarkan makan bukan untuk cari kenyang. Kalau makan sekedar kenyang, apa beza manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya? Bukankah kita berkongsi dengan makhluk yang lain mengenai makanan, mengenai syahwat? Apa yang membezakan kita dalam hal keperluan makan, minum, dan lain-lainnya dengan makhluk-makhluk yang lain? Syariah yang memandu kita supaya makan bukan sekedar cari kenyang, tapi makan ibadah. Makan ada filosofinya, makan ada kaitannya dengan perbuatan, makan ada kaitannya dengan kehidupan, makan ada kaitannya dengan perhitungan nanti di akhirat. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada kita melalui pemakanan. Dalam hadis, dalam ayat yang saya bacakan tadi, makan makanan yang baik, suci, dan juga beramallah kamu dengan amal yang baik pula. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda tentang kesehatan. Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, wajada quta yaumihi, faqad hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang diberi aman di rumahnya, sehat tubuh badannya, dapat makan pada hari itu, maka dia sudah diberi nikmat dunia dan seisinya, walaupun tak punya saham di mana-mana syarikat, walaupun tak punya simpanan di KWSP, walaupun tak punya apa-apa bentuk simpanan. Intinya, Nabi ingin memberitahukan betapa pentingnya 3 perkara ini yang perlu dijaga. Nikmat aman, nikmat sehat tubuh badan, dan nikmat kita dapat makan. 3 ini besar. Walaupun orang hari-hari kita bangun tidur, hari-hari kita tidur tak ada orang kacau, tak ada dengar bom sana, tak ada orang masuk rumah kita. Tapi siapa yang menghayati setiap hari yang kita lalui dalam keadaan aman, kita di rumah, di negeri, dan di mana kita berada, yang mensyukuri kepada nikmat aman, tak akan tahu nikmat aman kecuali orang yang kehilangan nikmat tersebut di negaranya. Alhamdulillah, kita punya negara aman dibandingkan dengan masalah yang berlaku di tempat yang lain, yang kalau kita tidak mensyukuri nikmat aman, khawatir, waliyadzubillah, semoga tidak terjadi. Bila diambil nikmat aman, kacau, kehidupan menjadi takut dan tidak tentram, tidur pun tidak tenang. Tahukah apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim ketika meminta kepada Allah untuk menjadikan kota Mekah sebagai kota suci? Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Rabbi ja'al hadha baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini yang pertama diminta aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Baru yang kedua nikmat makanan, nikmat tumbuh-tumbuhan, nikmat buah-buahan. Tapi yang pertama adalah nikmat aman. Bermula keamanan itu di rumah. Cipta keamanan itu di rumah. Bila kita merasa aman di rumah, bukan ketika rumah kita tidak didatangi pencuri. Bukan itu. Nikmat aman di rumah ketika tidak ada pertelingkahan suami istri.
Nikmat aman di rumah ketika didapati keharmonian dalam rumah pada hubungan pasangan, anak dengan orang tua, suami dengan istri, jiran dengan jiran. Itu nikmat aman. Nikmat aman di rumah ketika orang balik kerja menuju ke rumahnya seronok nak balik rumah. Karena ada orang sebagian balik daripada kerja dia singgah kedai kopi dulu. Tunggu tengah malam. Masuk tak ada orang ke rumah baru dia boleh tidur. Kalau tidak, dia tak boleh aman di rumahnya. Bila tidak ada aman di rumah, di mana akan cari keamanan? Adakah akan dijumpai keamanan di rumah? Jangan harap jumpa aman di luar rumah kalau tidak dapati keamanan di dalam rumah. Kalaupun dunia ini penuh kekacauan, di rumah kita aman, benteng yang dapat menyelamatkan kita adalah rumah kita. Demikian Nabi bersabda ketika ditanya mengenai fitnah yang berlaku di akhir zaman. Bila masyarakat atau sekeliling ini penuh dengan fitnah yang mengancam agama, pesanan Nabi dalam hadisnya, ihfad lisanak wal yasa'ka baituk. Bila fitnah berlaku, jaga mulut, kunci. Ya, diam itu umpama emas berbandingkan bercakap, yang kadang-kadang orang bercakap akan timbul macam-macam fitnah. As-sukutu salamatun, diam itu selamat. Man kan yu'min billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakap yang baik atau keep silent. Dikaitkan diam itu dengan kesempurnaan iman dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Katanya, ihfad lisanak, jaga engkau punya mulut, wal yasa'ka baituk, dan sela-sela kamu di rumah kamu dijadikan benteng keselamatan bagi seorang muslim mukmin di saat fitnah berlaku di masyarakat adalah rumah yang paling selamat. Rumah itu akan selamat kalau kita yang create rumah itu jadi selamat. Macam mana? Buat dalam rumah apa yang diajarkan oleh Nabi pada adab-adabnya. Masuk rumah, keluar rumah, mencipta rumah. Kata Nabi, jangan kamu jadikan rumah umpama kubur. La Quran dibaca, wala salat ada. Yang ada di dalamnya adalah televisi 50 inci. Dengan pelbagai macam program-program, tidak ada zikir, tidak ada ibadah. Kata Nabi, jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur, kata Nabi SAW. Dalam hadis ini Nabi berbicara tentang bagaimana rumah menjadi tempat yang selamat dan aman di saat fitnah itu berlaku. Dengan demikian rumah adalah penting untuk diberi perhatian, untuk dicipta keamanannya. Yang kedua, sehat tubuh badannya. Nikmatan maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat di mana manusia itu lalai menghayati dan menghargainya. Ada dua nikmat di mana manusia rugi karena lalai menghargainya. Apa nikmat yang manusia itu rugi, tidak menghargai? Yang pertama, as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat lapang basah. Setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan, kita perlu sehat tubuh badan. Kita nak salat, kita perlu sehat. Kita nak haji, kita perlu sehat. Kita nak puasa, kita perlu sehat. Bila haji orang tidak sehat, maka digugurkan kewajiban haji baginya sampai dia sehat. Bila orang tidak sehat untuk berpuasa, dia boleh menggantikan puasa dengan fidyah karena tidak mampu untuk berpuasa. Berapa banyak ibadah akan terhalang untuk kita lakukan disebabkan oleh kerana tidak sehat. Jadi sehat ini penting. Sehat ini
besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada umatnya untuk menjaga kesehatan. Tidak boleh makan makanan yang memudaratkan kepada tubuh badan. Tidak boleh menggunakan tubuh badan lebih daripada kemampuannya karena ia akan memudaratkan kepada tubuh badan. Tidak boleh seseorang hatta ibadah pun, kalau ibadah itu memudaratkan kepada tubuh badan, ibadah itu pun dilarang oleh Nabi SAW. Bukankah kita dicipta oleh Allah untuk beribadah? Ya, menjaga kesehatan juga ibadah. Siapa kata ibadah hanya sholat, puasa, zikir, dan pergi ke haji? Sehat itu untuk dijaga, itu juga ibadah. Karena tanpa kesehatan macam mana nak beribadah? Ada 3 orang datang ke rumah Rasulullah SAW dan bertanya kepada istrinya tentang amal ibadah Nabi di rumah. Baru diberitahu, kata 3 orang ini, dahsyat betul ibadah Nabi ini. Salah satu daripada 3 itu mengatakan, mula hari ini aku akan bangun malam dan aku tak akan tidur sepanjang malam qiyamul lail. Karena mereka melihat ibadah yang mereka lakukan itu sikit dibandingkan dengan ibadahnya Nabi. Yang satu lagi mengatakan, saya akan berpuasa, tak akan berbuka. Nak habiskan umur saya dengan puasa saja. Yang ketiga mengatakan, adapun saya akan gunakan ibadah macam-macam, maka saya tak mau disibukkan dengan orang lain. Kahwin pun saya tak mau. Tak mau kahwin. Disebabkan untuk beribadah. Berita sampai kepada Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, ama inni la adqakum. Saya ini lebih bertakwa daripada kamu bertiga. Saya ini bangun malam, saya juga tidur malam. Saya berpuasa, saya juga berbuka. Saya berkawin. Kamu yang tidak lebih bertakwa daripada saya, nak buat ibadah lebih daripada saya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang berpaling daripada cara aku dalam ibadah, maka dia bukan golongan aku, kata Nabi SAW. Tidak. Ketika ibadah memudaratkan kepada kesehatan, dilarang. Cara seperti itu bukan karena larangan ibadahnya, karena orang itu pada ibadah tersebut memudaratkan kepada diri sendiri. Seorang lelaki jumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubuh badannya segak. Bertanya beberapa soalan kepada baginda Rasulullah, di antaranya tentang puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kamu, puasa sunnah lah maksudnya. 1 bulan 3 hari. Ya Rasulullah, saya mampu lebih dari itu. Kata Nabi, kalau begitu berpuasalah kamu Senin dan Khamis. Katanya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, kalau akan buat juga maka berpuasalah puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Katanya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, tak ada yang lebih baik daripada itu. Orang itu terus paksakan dirinya untuk berpuasa. Tahun depan jumpa dengan baginda Rasulullah. Didapati badannya kurus kering, mukanya pucat, dalam keadaan lemah. Kata sahabat, ya Rasulullah, engkau tak kenal kepada aku ke? Kalau kata Nabi, siapa kamu? Sampai Nabi tak cam. Karena keadaannya yang bertukar. Saya yang bertanya dahulu, ya Rasulullah, tentang puasanya. Kata Nabi, apa dah jadi dengan kau punya badan? Aku berpuasa. Tapi akhirnya dia menyesal. Apa sebabnya? Tua lebih awal. Lemah lebih awal, di usia yang masih muda, badannya sudah melemah seperti orang tua karena menggunakan kesehatan lebih daripada kemampuan. Kata dia mengatakan, andailah saya dengar cakap Nabi dulu, yakni dalam menjaga kesehatan, hatta dalam ibadah itu ada dia punya fasa untuk menjaga kesehatan tubuh badan,
walaupun digunakan untuk ibadah. Dengan demikian kita memahami kesehatan tubuh badan dipandang, dipantau oleh syarak hatta dalam ibadah pun juga. Jangan beribadah dengan ibadah yang memudaratkan kepada kesehatan tubuh badan. Di dalam menjaga kesehatan tubuh badan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bersukan dan berriyadhah. Sukan ada dalam Islam. Berriyadhah dianjurkan dalam syariat. Hanya ketika seseorang berriyadhah dan bersukan, hendaklah memastikan nawaitu untuk orang berriyadhah itu apa. Ada orang berriyadhah takut mati awal. Ada orang berriyadhah supaya nampak segak di hadapan istrinya. Ada orang berriyadhah supaya nampak cergas di hadapan kawan-kawannya. Innamal amal binniyat. Amal itu akan dinilai dengan nawaitu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang pentingnya berriyadhah dan bersukan. Alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu 3 perkara. Yang pertama, as-sibahah, berenang. Kita pun ahli hadis duk pikir berenang. Kolam renang itu di zaman Nabi ada atau tidak? Swimming pool. Air saja susah waktu itu. Tapi Nabi memberitahukan bagaimana manfaat dan khasiat kesehatan yang didapat melalui berenang, walaupun pada waktu itu tidak common ada tempat untuk berenang. Kalau nak berenang pun juga di laut situ. Tapi Nabi sudah mempunyai wawasan pandangan yang jauh, berbicara tentang kesehatan dan manfaat yang didapat pada tubuh badan melalui berenang. Kita kalau tengok dalam pakar orang berbicara tentang kesehatan akan disebutkan manfaat berenang pada pernafasan, pada paru-paru, pada gerakan sendi tubuh badan, pada lutut, pada kaki, pada setiap. Siapa yang berbicara? Pakar kesehatan. Bila ia berbicara mungkin 40, 50, 60 tahun yang lalu baru ketika dijumpai teknologi untuk dapat mengetahui manfaat daripada berenang. Baginda Rasulullah 14 abad yang lalu dah bersabda. Takkan kita percaya kepada pakar kesehatan beritahu lebih daripada Rasulullah yang sudah beritahu terlebih dahulu. Itu pakar kesehatan berbicara dengan dasar bukti kajian yang dia buat. Kajian yang dia buat itu hasil daripada hikmah yang Allah letak pada tubuh badan manusia bila bergerak dalam berenang. Nabi berbicara langsung daripada yang menciptakan tubuh badan tu. Nak percaya dengan siapa kita ni? Kepada Nabi ke atau kepada pakar sains untuk beritahu kepada kita? 14 abad yang lalu Nabi berbicara tentang kesehatan melalui berenang. Yang kedua, alimu awladakum, ajarkan kepada anak kamu 3 perkara. Yang pertama berenang. Tapi kalau nak berenang, yang sopan. Pakai pakaian yang menutup aurat. Berenang, jangan campur lagi dengan perempuan. Perempuan pun kalau nak berenang, biarlah berenang yang sopan juga. Adab syarak kena jaga juga. Nak berenang, laki-laki itu hanya laki-laki atau perempuan boleh berenang? Boleh dua-dua berenang, tapi adab syarak dijaga. Untuk laki-laki macam mana, untuk perempuan macam mana. Jangan karena ingin mencari kesehatan tubuh badan, kita langgar hukum hakam syarak, campur baur laki dengan perempuan. Tidak seperti itu caranya. Yang kedua, rukubul khail. Menunggangi kuda. Pun orang bercakap tentang manfaat daripada menunggangi kuda pada bahagian paha ini macam mana, ya kan? Bahagian kita punya tulang belakang macam mana? Oh ya, subhanallah. Yang ketiga,
adalah memanah. 3 hal diajarkan oleh Nabi SAW, diperintahkan untuk beriadah, mencari sehat, demi untuk mendapatkan sehat dengan untuk ibadah dan tujuan yang baik melalui berenang, menunggangi kuda, dan juga memanah. Lebih daripada itu, Nabi menyokong, menghadiri perlombaan musabaqah yang diadakan pada waktu itu. Ada perlombaan memanah di zaman Nabi SAW. Anak-anak remaja, dewasa pun juga berdaftar. Karena pada masa itu yang sangat diperlukan, yakni waktu itu yang sangat diperlukan memanah dan menunggangi kuda. Kalau berenang itu agak susah sebab tak ada tempat untuk nak berenang, air pun susah. Yang ada pun dekat laut. Masa ada perlombaan, kalau sekarang ini mungkin apa ya, acara sukan lah, sukan negara ke walaupun. Kalau sekarang senang, sudah ada stadion, sudah. Dahulu padang pasir letakkan itu apa namanya, tanda untuk orang itu memanah. Maka berdaftar masing-masing sudah ikut bersama. Nabi hadir sebagai tanda sokongan kepada usaha sukan itu sendiri. Kalau tidak ada objektif syariat pada sukan, untuk apa Nabi buang masa hadir? Nabi bukan cuma hadir, Nabi bagi sokongan kepada orang yang apa namanya, yang ikut dalam perlombaan memanah. Salah seorang daripada mereka peserta memanah ini daripada keturunannya Bani Ismail. Katanya, irmi fa inna abakum ramin. Ai fulan, panahlah dan kenakanlah kepada sasarannya. Sesungguhnya datuk kamu orang yang tepat di dalam memanah. Yani kalau menghunuskan panahnya itu kena kepada sasarannya. Kalau sekarang ada bola sepak umpamanya kan, Pulau Pinang ke dengan mana ke, kita dekat Pulau Pinang ni, jom kita bagi sokongan kepada kita punya kelompok. Lebih kurang macam itulah. Nabi sokong salah seorang daripada mereka. Tapi masa itu peserta-peserta yang lain macam merajuk. Dia tak nak teruskan dalam perlombaan memanah. Kata baginda Rasulullah, kenapa kamu tidak mau memanah? Katanya, Rasulullah, engkau sokong orang itu, macam mana aku nak lawan orang yang kau sokong? Nanti kena tula, kata orang sini. Tak mau berlawan kepada orang yang disokong oleh Nabi. Tengok adabnya mereka kan. Walaupun dalam perlombaan sebegitu, tapi pandangan mereka jauh kepada Rasulullah SAW. Hormatnya itu tak mau melawan kepada orang yang disokong oleh Nabi SAW. Maka dia mengatakan, okeylah kamu ikut semua, kamu panah, aku sokong kamu semua. Jadi tak ada pilih kasih. Barulah mereka join dalam memanah tersebut. Dalam hal ini baginda Rasulullah mengambil berat tentang sukan, namun dijadikan yang sebagai wasilah. Sehat tubuh badan untuk ibadah, sehat untuk tubuh badan untuk tolong orang, sehat tubuh badan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan itu yang menentukan wasilah. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu yang menentukan tujuannya. Bila orang mencari kesehatan untuk zalim pada orang belajar silat. Apa pasal? Aku nak hentam sebelah. Belajarnya sudah menjadi satu perbuatan dosa. Apa sebabnya? Tujuannya adalah dosa. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu, cara, prasarana, hukumnya bergantung kepada tujuan. Tujuan baik, prasarananya baik. Tujuan tidak baik, sarananya pun juga tidak baik. Dan berbicara tentang kesehatan tubuh badan melalui pemakanan, melalui riyadhah adalah bahagian yang diperhati di dalam syariat. Di dalam sunnah Nabi SAW. Nabi pun juga berriyadhah. Apa riyadhahnya Nabi SAW? Nabi pernah dicabar oleh seorang bernama Rukana. Namanya Rukana. Tahu itu kalau dekat Jepun ada namanya gulat atau gusti. Sumo.
Kalau Gusti juga paham kan? Dahulu ada seorang bernama Rukana. Dia punya tubuh badan itu luar biasa. Kalau pijak di atas satu macam alas itu kalau nak ditarik untuk jatuhkan Rukana, 6 orang tak boleh nak tarik, nak jatuhkan. Kuatnya dia punya pijakan itu untuk tidak mudah dijatuhkan oleh sesiapa. Champion. Dicabar kepada baginda Rasulullah, kalau kamu boleh kalahkan aku masuk Islam. Kata Rukana, kata Nabi, jom. Dilawan oleh Nabi SAW. Kali yang pertama, dengan cepatnya Nabi itu menjatuhkan Rukana, menyebabkan Rukana tak sedar. Ternyata sudah berada di bawah. Katanya sekali lagi. 3 kali dijatuhkan oleh baginda Rasulullah. Kata Rukana, sihir kamu hebat sangat. Intinya di sini, Nabi punya kekuatan tubuh badan yang luar biasa. Baginda Rasulullah beriadah juga dengan istrinya. Ya, kalau kita tengok orang berjalan suami istri kan, Nabi pun juga ada buat seperti itu. Tapi bukanlah mesra-mesra depan orang. Kata baginda Rasulullah dalam hadis dinyatakan Siti Aisyah meriwayatkan, saya berlumba dengan Rasulullah dalam lari. yakni dalam satu safar, kaum muslimin sudah ada di hadapan, Nabi bersama dengan istrinya di belakang. Jom kita lomba lari daripada satu tempat ke tempat yang lain. Itu akan jarak itu. Akan Nabi dengan siapa? Dengan Siti Aisyah. Lomba lari, ya lomba lari. Ini kalau nak dibahas bagaimana mesranya kehidupan Nabi dengan keluarganya, macam tadi saya katakan, mencari aman dalam kehidupan rumah tangga adalah mencipta suasana harmoni. Sesibuk-sibuknya orang, tak ada yang lebih sibuk daripada Nabi. Itu pun masih ada masa untuk dengan istrinya dalam hal berriyadhah, exercise. Jom kita lari. Siapa yang lebih kuat daripada Rasulullah? Tidak ada. Ya kan, Rukana saja dijatuhkan. Tapi ketika lomba dengan Siti Aisyah, Nabi pura-pura kalah. Supaya Siti Aisyah seronok. Hai suami, bikinlah happy punya istri. Jangan nak menang saja dalam segala hal. Ada kalanya kita perlu mengalah untuk bikin gembira. Nabi pura-pura mengalah. Siti Aisyah yang lebih mendahului Nabi, seronok dia. Kali kedua, badan Siti Aisyah sudah mulai membesar, maknanya gemuk sikit. Kata Nabi, jom kita lari lagi sekarang. Nabi menang. Kata Nabi, menangnya aku ini adalah untuk ganti kalahnya aku waktu itu. Komunikasi suami istri seperti ini perlu untuk menghidupkan suasana harmoni dalam rumah dengan adanya komunikasi. Tapi kalau di rumah tak ada komunikasi, ada pun juga dengan nada yang kasar, nada yang tinggi, nada yang tidak sopan, nada yang tidak akhlak, akhirnya lama-lama tak ada komunikasi. Baik diam daripada geram. Siapa kata komunikasi itu tidak menciptakan keharmonian dalam rumah? Justru ketiadaan komunikasi itu menyebabkan beku dalam rumah, tegang dalam rumah kalau tak ada komunikasi. Perlu ada komunikasi. Kata dalam Syama'il Muhammadiyah, di antara yang dimakruhkan selepas sholat Isya itu pembicaraan bicara kosong. Zaman kita sekarang selepas Isya di kedai kopi, kedai macam-macam, sampai pukul 12 lagi-lagi kalau pertandingan bola sepak. Kecuali kata Nabi, pembicaraan keluarga dengan keluarga. Suami istri sembang-sembang di waktu malam tidak termasuk yang makruh. Apa sebabnya? Karena di situ ada keharmonian. Di situ ada kehidupan sejahtera dengan adanya komunikasi. Sesibuk apapun juga jam kerja, jangan sampai tak ada komunikasi.
at least paling tidak daripada pejabat, hai darling, dia tengok tak kolam macam tu, buatlah suasana harmoni dalam kehidupan rumah tangga tu. Idan dalam tunjuk ajar baginda Rasulullah SAW, Nabi pun juga exercise, Nabi pun juga berlomba, Nabi pun juga bersukan, termasuk mengambil berat tentang kesehatan keluarganya. Hadirin hadirat, ini baru kesehatan tubuh badan dan betapa pentingnya kesehatan tubuh badan. Kalau saya ceritakan tentang kesehatan tubuh badan itu, kaitannya dengan doa, kaitannya dengan puasa, kaitannya dengan haji, kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan macam-macam. Kesehatan hati dan jiwa lebih penting daripada kesehatan tubuh badan. Kesehatan hati dan jiwa lebih utama daripada kesehatan tubuh badan. Cukup menjadi satu bukti nyata bahwasanya bila orang itu meninggal dunia, yang hancur tubuh badannya, tapi ruhnya tidak hancur. Yang fokus kepada kesehatan tubuh badan saja tanpa mengambil berat tentang hati, maka tubuh badan yang sehat ini pada akhirnya dia akan jadi makanan ulat dalam kubur. Tapi kalau ruh yang sehat akan disambut oleh malaikat untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan oleh kerana kesehatan hati, jiwa dan juga ruh. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang hidup dan yang mati adalah perumpamaan orang yang berzikir dan yang tidak. Yang berzikir hatinya hidup, yang tidak berzikir hatinya mati. Demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Manusia ini hidup, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini manusia mengalami 3 fasa. Fasa lemah, fasa sehat, fasa lemah. Allahu khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'. Allah menciptakan kamu lemah dari masa kanak-kanak. Daripada lemah menjadi sehat masa remaja. Daripada sehat kembali kepada lemah. Tapi lemah yang kedua ni lemah tua. Yang dahulunya pandangannya jelas, las-las sekali pakai cermin mata macam saya. Yang dahulunya janggutnya itu hitam segak, nampak putih juga macam saya. Yang dahulunya nampak kulitnya cerah, handsome, bersih, lama-lama jadi keriput. Atau keriput dah mula lagi, tidak lagi seperti masa muda. Adakah orang tidak melalui proses itu? Kalau ia menuju ke masa tua, pasti akan melalui proses itu. Lemah, sehat, lemah. Lemah masa kanak-kanak, ada orang jaga kita, mak kita jaga, ayah kita jaga, ya kan? Dicium, bila buang air itu dibersihkan, dimandikan. Masa kecil nampak cute, seronok. Tapi kalau sudah tua, adakah anak buat kepada orang tuanya macam mana orang tuanya buat kepada anak itu ketika kanak-kanak? Silap-silap panggil nurse untuk uruskan. Kita bicara fakta. Ini 3 marahil fasa yang akan dilalui. Ini di dunia. Tapi hakikat fasa yang dilalui oleh manusia dalam hidup ini ada 5. Saya bahas singkat sudah, karena sudah jam 10 sudah. Jam berapa ini, Imam? Nah, sampai jam berapa? Nah, sampai jam berapa? 12? Ya, antum boleh, saya nak pergi Kuala Lumpur ini. Masih jauh perjalanan saya. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, manusia ini akan lalu dalam hidup 5. Sebagai penutup. Ya. Yang pertama,
Manusia ini berada di alam ruhnya sampai diletakkan dalam kandungan ibunya. Ini umur yang dilalui oleh manusia. Ini kita berbicara tentang kaitan tubuh badan dan sehat ini ya. Manusia sebelum dilahirkan berada di alam namanya alam dzar. Allah berfirman dalam Quran, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala." Ketika Tuhanmu mengeluarkan anak cucu cicit Nabi Adam daripada sulbi Nabi Adam, dikeluarkan semua. Lalu ditanya oleh Allah, "Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu semua?" Mereka mengatakan bala, ya. Tentunya dalam hal ini Allah berbicara dengan makhluk yang paham, dengar dan boleh jawab. Bukan saya cakap. Quran menceritakan demikian. Tuhan bertanya kepada anak cucu cicit Nabi Adam. Kita kan anak cucu cicit Nabi Adam, tapi di alam tertentu namanya alam dzar. Quran bercerita demikian dan mereka mengatakan bala. Bermakna pernah ada satu keberadaan dan tertentu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita berikrar untuk beriman kepada Allah. Lalu dimasukkan dalam perut ibu melalui perkahwinan. Kata baginda Rasulullah, setiap kamu itu dihimpun dalam kandungan ibunya 40 hari air mani, 40 hari darah, 40 hari berbentuk daging. Setelah usia 40 hari yang ketiga, dihantarkan malaikat untuk menghembuskan ar-ruh dan mencatat 4 perkara: ajal, amal, rezeki, nasib. Bila ini dicatat? Saat kita berada dalam kandungan ibu 120 hari. Rezeki dijamin, rezeki dijamin. Kita belum sempurna pun bentuk, tak ada bentuk apapun, masih 120 hari. Supaya kita ini yakin Tuhan yang cipta kita itu menjamin rezekinya sebelum kita dilahirkan. Dijamin. Kita cari rezeki tak dapat macam mana? Lah rezekinya sudah dijamin seperti itu. Yang lain tak bekerja dapat, rezekinya dijamin seperti itu. Yang bagi rezeki bukan kita, bukan pejabat, bukan. Memang kita perlu berusaha, tapi kita percaya bahwasanya rezeki ini, kata Nabi, tak akan ada orang yang mati kecuali rezekinya sudah sempurna, hatta sesuap nasi yang akan masuk mulutnya tak akan miss, satu butir tak akan terlepas. Saat manusia dilahirkan, berada dalam kandungan ibu, kita masuk pada fasa yang kedua, pada umur. Fasa yang keberapa? Kedua. Bermula daripada berada kandungan ibu, sampai kita dilahirkan, sampai kita wafat. Ini fasa keberapa? Fasa kedua. Kita sekarang ini berada pada fasa yang kedua. Di hadapan kita ada 3 fasa lagi yang akan kita lalui. 3 fasa yang akan kita lalui di hadapan itu bergantung kepada fasa kita sekarang. Apa fasa ketiga? Alam barzakh. Bermula daripada Nabi Adam sampai orang yang mati hari ini, semuanya berpindah kepada fasa yang ketiga. Fasa ketiga ini adalah fasa menunggu dan untuk menikmati muqaddimah daripada apa yang dilakukan pada fasa yang kedua. Imma nikmat kubur atau adab kubur. Daripada Nabi Adam sampai sekarang semua yang meninggal berada pada fasa yang ketiga, menunggu. Dalam 2 keadaan, nikmat atau adab. Itu bukan hakikatnya nikmat, bukan hakikatnya adab. Masih ada lagi nikmat yang hakikat nanti di surga. Masih ada lagi adab yang hakikat yaitu di neraka, wal'iyadzubillah. Fasa yang keempat, ketika ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil yang kedua. Ditiupkan sangkakala yang kedua, dibangkitkan. Siapa? Semua.
Bermula dari Nabi Adam sampai makhluk yang akan dilahirkan di masa yang akan datang yang terakhir, manusia. Semua akan dibangkitkan berada di padang mahsyar untuk melalui proses hisab, proses sirat, proses timbangan, macam-macam proses. Berapa lama itu? Allahu a'lam. Pastinya lebih lama daripada masa di barzakh. Pastinya lebih lama daripada masa kita di dunia. Kita hidup di dunia mau berapa lama? 60, 70. Kata Nabi, amar ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat aku 60 dan 70 tahun. Wa qalilun man jawaza dzalik. Sikit yang lebih daripada itu. Yang mungkin ada 80, 90, 100. Moga yang umurnya 70, 80 diberikan sehat walafiat dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemana dia akan pergi? Pada fasa yang ketiga. Seperti mana sebelum kita yang sudah umurnya sampai 1000 tahun pun seperti Nabi Nuh juga berada pada fasa yang ketiga saat ini. Tanpa terkecuali semua akan menuju kepada fasa itu. Hanya bagi kita umur ini yang begitu singkat 60-70 tahun. Sementara kita ada fasa 3 lagi di hadapan yang setiap fasa itu jauh lebih panjang lamanya perbandingan fasa 60 tahun 70 tahun di atas muka bumi. Nabi Adam sampai sekarang sudah berapa tahun? Ya Allah wa'alam. Puluh ribu ke juta tahun. Ya Allah wa'alam. Pastinya sudah Nabi Adam sampai sekarang dia masih berada di dalam barzakh. Dan juga nabi-nabi yang lain. Termasuk orang-orang tua kita mendahului kita berada di fasa alam barzakh. Tidak. Kalau fasa di alam barzakh itu panjang, fasa di akhirat panjang, dan fasa yang terakhir di surga, semoga kita termasuk daripada golongan tersebut. Di neraka, waliyadzubillah, semoga tak seorang pun daripada kita yang berada di neraka. Setelah itu pintu neraka dan pintu surga ditutup. Yang berada di surga kekal di dalamnya hidup tanpa kematian. Yang berada dalam neraka ditutup hidup tanpa ada kematian. Itu fasa tak berpenghujung pada umurnya. Tapi yang menentukan semua fasa itu, kita punya fasa sekarang ini, fasa kedua. Tahu betapa gentingnya kita punya umur, punya fasa saat ini yang dengan proses 3 yang akan kita lalui. Bagi orang yang berakal, dia akan mengetahui betapa gentingnya fasa yang kita sedang berada sekarang karena 3 fasa sedang menunggu kita. Hadirin hadirat, melalui majlis pada malam hari ini di mana kita memperbahaskan tentang kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Kita perlu menghayati untuk menggunakan kesehatan ini demi untuk menuju kepada 3 laluan fasa yang akan kita lalui. Kita berdoa kepada Allah. Di majelis yang penuh dengan barakah ini, moga-moga Allah beri sehat tubuh badan kita. Allah beri sehat hati dan jiwa kita. Allah beri sehat akal fikiran kita. Mudah-mudahan dengan umur yang diberi oleh Allah dijauhkan daripada penyakit. Dijauhkan daripada segala wabak. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal fikiran kita selamat daripada nyanyuk. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatan tubuh badan kita untuk dipergunakan untuk kebaikan dan ketaatan ya Rabbal Alamin. Dan diberikan umur kita oleh Allah sebaik-baik umur yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang saleh. Sebaik-baik manusia yang panjang umur, baik pula amal. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan tersebut ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah. Setelah umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ditunjukkan oleh Allah hal-hal yang menyakiti hati dan perasaan serta tubuh badan kita. Dianugerahkan oleh Allah hal-hal yang menyenangkan kita di dunia, di barzakh dan juga di akhirat. Wahai Tuhan yang cipta dunia, wahai Tuhan yang cipta barzakh, wahai Tuhan yang cipta akhirat, wahai Tuhan yang menciptakan segala-galanya, berikanlah yang terbaik kepada kami karena kami adalah hamba-hambamu yang sangat lemah dan tidak sempurna, serba berkekurangan, serba melakukan kesilapan.
kalau kami dihukum oleh Engkau ya Allah atas kesilapan yang kami lakukan, apalah kekuatan yang ada pada kami berbandingkan adab-Mu yang begitu dahsyat. Tetapi Engkau adalah Tuhan yang maha merahmati, dan Engkau sendiri berfirman di dalam hadits qudsi, wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku, kata Allah, mendahului murka aku. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dengan firman-Mu yang Engkau berfirman, rahmat-Mu mendahului murka-Mu. Kami tidak mampu berhadapan dengan murka-Mu dengan bentuk apapun bentuk murka. Kami tidak mampu. Wahai Zat yang mendahulukan murkanya dengan rahmat, kami mohon dengan rahmat-Mu untuk Engkau tidak murka kepada kami. Engkau rahmati kami, untuk Engkau bimbing kami menggunakan nikmat yang Engkau beri kepada kami, melakukan perbuatan yang Engkau ridai, ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami dalam hidup ini, bila kehidupan ini membawa kebaikan kepada kami, berikanlah kami umur panjang. Dan ambillah kami bila kehidupan kami ini justru membawa kemudaratan dan fitnah dalam akidah dan keyakinan kami, untuk kami kembali kepada Engkau, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kubur-kubur kami bahagian daripada taman-taman surga. Jangan Kau jadikan kubur-kubur kami bahagian daripada galian api neraka, dan kubur orang-orang tua kami yang mendahului kami, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah yang hadir pada malam hari ini, berikan kesehatan jasmani dan rohani keluarganya, pasangannya, anak keturunannya, dan keluarganya, dan orang-orang yang kami sayangi, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Jadikan kami golongan orang-orang yang Kau beri kekuatan dalam iman dan keyakinan. Amin ya Allah, ya Rabbah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilih wa ajilih ma'alimna minhum alam na'alam, wa na'udhu bika minal syarri kulli ajilih wa ajilih ma'alimna minhum alam na'alam. Berkati grup yang menjayakan program pada malam hari ini. Amin. Daripada Klub Sukan dan Rekreasi Pulau Pinang, dan juga pihak daripada Masjid Hashim Yahya yang berusaha untuk menjayakan dan menyediakan tempat majlis pada malam hari ini. Dan berikan keberkatan kepada muslimin muslimat yang hadir dan juga menyaksikan melalui live streaming. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berkati Haji Tajuddin dan juga keluarganya dan orang-orang bersama dengan beliau yang menjadi sebab berhimpunnya majlis pada malam hari ini. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.